Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat inventory app menggunakan Inertia. Di video sebelumnya kita udah bikin fitur untuk create item baru kayak begini, diisi, terus kalau sukses muncul di sini itemnya. Nah, kita bakal ngelanjutin fitur ini, yaitu untuk video kali ini kita bakal bikin fitur untuk edit item kita. Jadi kita bisa edit item dan update atau otak-atik stok item tersebut. Yang mana nanti di video selanjutnya setelah otak-atik stok maka akan berpengaruh kepada stok card. Nah, untuk sekarang kita bakal fokus ke fitur edit item yang udah ada aja dulu. Oke? Jadi, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kalau video ini adalah video part ketiga. Jadi, buat kalian yang belum nonton video part ke-1 dan kedua, silakan nonton dulu supaya kalian nyambung dengan apa yang aku omongin di video part ketiga ini. Oke? Jadi, kayak begitu aja. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita bikin fitur untuk edit-edit item, aku mau melengkapi suatu fitur ya. Melengkapi fitur create item. Jadi kan setelah create item berhasil, langsung muncul aja itemnya, nggak ada pemberitahuan kayak begini contohnya. Bentar, ini kenapa sih? Duh, kenapa dah dia nggak mau buka halamannya ya? Agak susah. Coba ulangin. Aku refresh dulu, terus aku klik tombol. Bisa kok. Oke, jadi ketika aku berhasil menambahkan data ya, dia kan langsung nambah aja, nggak ada pemberitahuan. Nah, kita bakal ngelengkapin dengan menambahkan pemberitahuan kayak begitu. Oke, langsung aja kita bikin fiturnya. Yang pertama, kita harus kasih tahu dulu kalau ada share data di sini. Nah, contohnya untuk store function kan kita udah nambah nih. Ketika berhasil redirect ke halaman item list ini dengan membawa success key-nya, value-nya item created successfully. Nah, kita udah ngoper ini, controller udah ngoper ini, tapi belum diterima di halaman index ini, index item. Nah, kita tinggal tambahin aja untuk nerima hal tersebut. Tapi sayangnya di Inertia kita harus tambahin dulu di middleware-nya. Jadi kalau kalian lihat ada di app http middleware ada yang namanya handle inertia request. Nah, kita perlu nambahin sesuatu di sini. Namanya shared apa ya, aku lupa. Langsung aja kalian bisa lihat di inertia.com. Terus di bagian shared data. Nah, kita perlu ngoper ini. Nah, ini. Oke, di bawah aja langsung ada contohnya accessing shared data. Jadi kita kan ngoper yang namanya success. Nah, kita terima di sini. Kita kasih tahu kalau kita nerima success. Ini dia contohnya kayak gini. Flash message, bla 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 bla. Kalau kita kan key-nya adalah success. Berarti kita ganti dengan flash success di sini. Ini juga get message-nya success. Oke, langsung aja kita copy paste mulai dari flash ini, taruh di handle inertia request, nama filenya taruh setelah auth, paste. Nah, di sini kita ganti dengan apa sesuai key kita. Di sini kan key-nya adalah success. Ya udah. Berarti di sini ganti message dengan success. Udah beres kayak begitu. Kalian bisa close file handle inertia request ini ke halaman index item. Baru deh kalian tambahin kayak begini. If bla 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 bla. Nah, aku bakal copy paste aja biar cepat. Rapiin. Ini message kita ganti dengan success sesuai key kita. Terus kelas ini tambahin aja. Misalnya
aku mau dikasih backgroundnya green, tandanya kan sukses ya, biasa green itu mewakili sukses, jadi aku pakai background green. Nah ini dia, sorry, aduh, green. Nah ini aku pakai Copilot ya teman-teman. Kayak yang aku bilang sebelumnya, kalian boleh pakai AI sebagai asisten kalian. Yang penting kalian ngerti apa yang kalian inginkan. Jangan sampai nggak ngerti apa yang kalian inginkan. Masa kalah sih sama AI yang asisten kalian. Oke, jadi kayak begini. Tinggal dirapiin aja. Background green udah bener. Terus aku mau teksnya jangan white ya. Jangan green, tapi teksnya white. Jadi langsung ganti aja. Text white. Border green biarin aja, PX nggak apa-apa, round relatif. Oke, kita coba ya hasilnya gimana. Save. Oh iya, BTW aku mau kasih margin ya. Jadi kan di sini ada button, jadi aku mau kasih margin, berarti aku tambahin lagi di sini M2 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita coba create item baru, kita kasih apa ya, spaghetti. Nah, add item 0. Nah, lihat item created successfully. Ternyata ini teksnya background color 100 ini kayak begini ya teman-teman. Berarti kita bisa pakai background teks black kayak begitu. Tadi black berapa? 700 ya. Nah, jadi kayak gini lebih kebaca ya. Nah, item created successfully, ini dia itemnya yang baru spaghetti. Nice banget. Oke, itu tadi tentang pemberitahuan kalau sukses. Sekarang kita juga otak-atik pemberitahuan kalau nggak validate. Jadi misalnya kalau gagal karena kuantitinya nggak boleh 0, ada message di sini. Oke, kita coba kayak begitu. Jadi balik ke halaman add item. Kita kan udah pakai apa namanya helper use form. Nah, di sini kita bisa pakai helper tersebut. Jadi ada message error, misalnya taruh di bawah input ini, aku bakal taruh di sini, aku bakal bikin div. Nah, aku mau pemberitahuan ini ada backgroundnya warna merah. Jadi kita pakai class bg red 200 aja, coba. Terus aku mau dia tulisannya ada padding. Jadi paddingnya ini nggak usah banyak-banyak, paddingnya 2 aja. Terus aku mau ada margin dari teks ini. Berarti ini P2 ya, bukan P-2, bukan P2. Nah, ada margin juga, margin top sebanyak 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, terus div ini akan muncul jika form ini error kuantitinya. Berarti kalian bisa nulis if kayak begini, sama dengan kalian ketik aja form errors kayak begini, terus apa yang error, yaitu QTY. Nah, terus kalian tulis deh message errornya apa, bisa ketik form errors QTY. Udah selesai. Aku copy paste untuk name juga. Nah, ini tinggal ganti QTY jadi name. Oke, save. Udah, tinggal lihat. Tapi ini kan harus kita bikin error dulu ya. Kita lihat di item controller, validasinya adalah digit between 1 sampai 6. Berarti kalau lebih dari 6 maka error. Nah, kita coba. Aku bakal isi ini tua gapat manam jupan lan loh. Nah, ini seharusnya error nih. Lihat add item. Nah, muncul deh the QTY field must be between 1 and 6 digits. Nice banget. Jadi kayak begitu. Oh iya, aku mau miripin kayak yang warna green tadi, lebih bagus kayaknya. Jadi aku bakal copy paste di index ini bg green 100 ya. Border bla bla bla, nanti kita ganti dengan red aja. Oke, aku copy ini semua, balik ke add view, terus bg red ini kita ganti ya, kita replace. Nah, tinggal ganti green jadi red aja. Selesai. Terus ini juga kita replace yang atas untuk name, green kita ganti dengan red. Oke, save. Lihat hasilnya kayak begini, lebih lumayan bagus. Aku mau kasih dia ada border radius ya. Untuk border radius kita copy paste aja, rounded nama kelasnya.
Nah, di sini kita tinggal kasih aja setelah MT2 nggak apa-apa, rounded. Kayak begitu. Lihat, udah rounded dia sedikit. Oke, nice. Jadi kayak begitu teman-teman. Kalau misalnya sukses, ya udah. Kita kasih aja quantity misalnya 10. Ini isi apa ya? Misalnya kalkulator. Add item. Nah, sukses dia. Oke? Jadi kayak begitu teman-teman, tambahan dari yang sebelumnya yaitu fitur create item. Kalau ngelihat ini, kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih? Contohnya kayak gini nih, rise 2,5, dash 25. Nah, rise ini 2,5, 2,5 apa maksudnya? 2,5 pieces, 2,5 lembar. Dash juga, dash ini 25 apa? 25 box atau apa gitu. Nah, berarti kan ada yang kurang nih, yaitu kurang unitnya. Jadi keterangan 2,5 ini apa? Untuk beras, misalnya 2,5 kilo untuk beras. Untuk dash 2,5 pieces. Untuk pen 2,5 box dan lain-lain. Nah, berarti kita perlu nambahin sebuah kolom di database kita di table items, yaitu namanya units. Ya, biar lebih jelas unitnya apa. Oke, langsung aja kita bikin. Di sebelumnya ya, sebelumnya kan kita udah bikin nih migration, nggak ada unit. Nah, karena kita udah ada datanya, berarti kita nggak bisa nggak bisa nambahin di sini unit. Kita harus bikin file migration baru. Jadi langsung aja kita bikin, buka terminal kalian, ketik php artisan make.2 migration. Namanya apa? Add unit column to items table. Nah, kayak begitu aja, tungguin sampai dibikinin filenya, udah dibikinin, langsung buka, dan langsung kita tambahin aja. Call, sebentar, ada yang belum aku install extensionnya, aku install dulu extensionnya, namanya Laravel. Laravel, apa ya, kok aku lupa, snippets ya kalau nggak salah. Coba, Laravel snippets. Oke, di sini aku ketik aja call. Bukan Laravel snippet. Apa ya? IntelliSense ya. Oke, kita coba call. Call string. Udah kok. Laravel snippet udah bener yang ini tadi. IntelliSense aku ini aja ya. Nah, di sini aku ketik aja langsung call string. Ini snippet. Nah, kayak begitu. Tinggal ganti name jadi unit. No labelnya no, kita nggak bolehin no label. Tapi kita di sini udah belum ada ya. Kosong berarti kita harus no label nih supaya nggak error ketika edit yang ada. Berarti nggak apa-apa no label. Nah, kayak begitu. Terus ketika done hash call, jika ada table yang namanya items dan punya unit yang namanya dan punya kolom yang namanya unit, kita bakal drop kolom yang namanya unit. Nah, up-nya bikin kolom unit, down-nya hapus kolom unit. Udah selesai, kita coba php artisan migrate. Nah, kita lihat di sini nambah unit, tapi aku nggak mau unit ada di ujung, aku mau unit setelah KTY. Berarti aku jalanin php artisan migrate down dulu, rollback, sorry, supaya balik ke semula. Kehapus unitnya, update dikit, unit ini tambahin setelah no label, bikin after KTY. Save, ulangin lagi php artisan migrate. Nah, sekarang unit ada setelah KTY, nice banget. Nah, sekarang kita bakal perlu menambahkan sebuah unit. Nah, sebuah unit di sini setelah quantity. Oke, langsung aja kita tambahin di ini close-closein aja ya. Di add.view ini kita perlu tambahin copy paste aja. Kayak begini. For-nya yaitu unit. Terus di sini quantity ganti jadi unit. Ini semua ID ganti jadi unit, form juga
form titik unit, terus apalagi ini dia errorsnya unit, ininya juga unit, semua ganti jadi unit. Nah, kita pergi ke atas use form ini, tambahin unit yaitu string kosong. Oke, nice. Terus udah selesai. Kita coba lihat ada unitnya. Nah, sekarang kita coba unit bla 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 bla. Coba tunggu. Terus kita ke item controller, kita bikin validate juga untuk unit. Untuk unit sih sederhana aja teman-teman, yaitu untuk unit kita require aja stringnya berapa sih, aku lupa. Kita lihat structure. Untuk unit ternyata stringnya cuma 100, berarti max-nya di sini 100. Oke, require save. Sekarang aku coba dulu notifikasi errornya. Maksimum 1 save. Kita coba add sorry. Kayaknya ada yang salah. Di sini input tipenya jangan number ya, teman-teman. Kita copy paste dari quantity jadi ini number. Kita ganti jadi text. Oke. Isi asal-asalan, add item. Nah, unit field must not be greater than 1 karakter. Oke, nice. Karena notifikasinya udah jalan, aku balikin lagi jadi maksimum 100. Save. Nah, udah selesai. Sekarang kita pergi ke model item karena kita perlu nambahin variable-nya, yaitu unit. Udah selesai. Save. Nah, sekarang kita coba. Item name adalah, aku bingung nih ngasih contoh apa ya. Kalkulator udah, pensil udah, pulpen udah, anggap helm. Nah, kuantitinya misalnya 0, unitnya PC atau buah atau apa terserah ya, PCS ginilah. Oke, add item. Nah, lihat di sini database kita udah punya helm, satuannya atau unitnya adalah PCS. Nah, tinggal kita munculin aja di sini unitnya apa. Oke, jadi kita pergi ke index item, tambahin setelah KTY, yaitu unit. Nah, di bawah juga kita tambahin item titik unit. Save, lihat hasilnya. Nah, ini unit, yang lainnya masih kosong semua karena di database emang kosong, tapi untuk helm ada unitnya PCS. Nah, ini terserah admin mau ngisi unitnya apa. Lanjut, kita bakal bikin fitur edit ya. Nah, di sini aku mau bikin kayak begini. Ada 2 edit. Yang pertama, edit untuk itemnya. Jadi, ketika edit ini dilakukan, yang diedit cuman nama item sama unitnya doang. Nah, nanti ada satu lagi, edit quantity. Edit stock. Nah, ketika edit stock dilakukan, cuman melakukan edit stock, entah itu nambahin atau ngurangin. Jadi ada 2 edit di sini. Oke, langsung aja kita kerjain. Di sini aku mau ubah. Di sini kan edit stock card. Nah, di sini kita tambahin lagi. Setelah edit ada edit stock. Kayak begitu. Jadi kayak begini. Oke, nice. Sekarang kita bakal pakai ahref untuk edit ya. Ahref sama dengan kayak begini. Terus edit pindahin di A ini. Nah, ini sama semuanya. Jadi aku copy paste dulu. Ini jadi edit stock. Ini jadi stock card. Save. Nah, lihat. Nah, lihat di sini. Oke, udah pindah ya halamannya, tapi kita belum pindahin. Nah, di sini kalian lihat masih hitam, jadi nggak ada penanda. Mungkin kita bisa ganti ya. Coba aku lihat dulu, ada button nggak? Button yang kecil nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita styling aja di sini. Class colornya ini yaitu kok color sih? Warna teksnya ya. Warna teksnya teks des apa ya? Kita intip di apa namanya? Tailwind. Nah, Tailwind CSS.
Di sini kita cari aja, yaitu text color. Nah, kalian mau warna apa? Ada banyak di sini ya. Contoh warnanya nggak ada ya. Di mana ya contoh warna? Oke, nggak ada. Berarti nggak apa-apa deh. Kita random aja warna blue. Coba lihat blue. Nah, blue-nya sedikit aja. Jadi text blue 50. Kita coba ya. Warnanya text blue 50. Kita lihat. Wow, terlalu kecil. Kita tambahin jadi 150. Coba. Nggak ada ya. 150 nggak ada. Coba 200. Masih kayak gini. 300. Kayak begini. 400. Nah, lumayan. Jadi kayak begini. Terus, ada nggak sih hover? Aku agak-agak lupa, teman-teman. Hover. Nah, ini dia. Aku mau ketika hover, kita warnanya lebih gelap. Misalnya text blue 700. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi lebih gelap dia. Nice. Kita bakal copy paste ke semua ini. Jadi aku bakal taruh ini copy paste terus paste. Nah, ini hapus semua. Ini ganti di bawah jadi edit stock. Ini jadi stock card. Save. Nah, lihat, udah ada garis-garis warna-warna. Jadi ketika diklik pindah ke halaman edit, edit stock dan stock card. Oke, jadi untuk sekarang kayak begini doang navigasinya. Kita ngerjain yang edit dulu ya, yaitu edit nama item dan unitnya. Nah, jadi ketika diklik pindah halaman. Oke, langsung aja. Href kita bakal bikin kayak begini. Aku pengen ketika diklik bakal ke URL items, terus ID itemnya berapa? Misalnya itemnya 1. Udah edit kayak begitu. Kalau misalnya yang diklik item 2, ya udah item 2 edit kayak begitu. Nah, kita kalau kayak pengen kayak begini, kita harus bikin kayak begini, teman-teman. Tuh. Kita binding dulu, terus items, ya udah aku ketik dari awal aja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita binding dulu. Habis binding, kita bikin kayak petik kayak begini di angka, kalau keyboard di sebelah kirinya keyboard ya, sebelah kirinya angka 1 kayak begitu. Terus petik 2, kita bikin pergi ke items, terus kita pakai yang namanya string apa ya, string literal kalau nggak salah ya. Item titik ID, kayaknya ada yang salah, terbalik aku narok. Nah, petiknya di luar, petik 2 1 biji aja, ini juga petik 2 1 biji aja. Nah, kayak begitu. Ini string literal, terus tambahin lagi edit. Oke, nice. Jadi kalau aku save, dia bakal pindah ke sini. Lihat item 1 edit. Sebentar. Items 2 edit. Items 4 edit dan seterusnya. Oke, nice banget. Nah, ini kan masih 404 tadi ya. Berarti kita perlu bikin root-nya dulu. Nah, kita perlu bikin root yang namanya kayak begini. Edit, terus di sini ganti jadi ID. Nah, kita bikin items, garis miring ID-nya berapa, edit. Kita bikin function yang namanya edit kayak begini. Terus ini juga ganti name-nya jadi edit. Oke, save. Sekarang kita perlu bikin functionnya, karena kalau kita refresh, errornya kita belum bikin function edit. Pergi ke item controller, kita bikin function yang namanya edit. Oke, sebentar. Nah, ini dia, aku pakai ini ya, Copilot biar cepet. Tapi tenang aja, aku bakal jelasin ke kalian. Di sini edit, kita bakal nyari item dengan ID yang dicari. Garis miring 1 ini. Dicari item dengan ID 1 apa? Nah, seterusnya kita bakal buka page yang namanya edit.view filenya dengan ngoper item
yang didapatkan. Oke, save, lihat, refresh. Kita nggak punya halamannya jadi kosong. Berarti selanjutnya kita perlu bikin page-nya, yaitu di resource, JS, pages, klik kanan di folder item, new file, bikin namanya edit.view. Nah, aku pengen edit.view ini sama kayak create. Semuanya sama, formnya, tapi nggak pakai quantity. Kayak gitu aja. Berarti aku bisa copy paste dari edit.view. Kalian bisa ikutin aku ya, biar nggak salah. Oke, save dulu, lihat. Ada, tapi kita mau ngapus quantity-nya. Nah, karena kita mau ngapus quantity, berarti use form ini, kita hapus quantity-nya. Terus kita ke bawah, quantity kita hapus. Jadi sisain cuman name sama unit aja. Terus kita ubah-ubah dikit, add item jadi edit item, add item jadi edit item juga. Nah, di sini tinggal ubah aja add jadi edit. Terus ini juga add jadi edit. Terus apalagi? Nah, udah. Sekarang kita harus nerima data dari controller. Kita kan udah dapetin data nih, udah dioper itemnya. Kita harus nangkep di sini. Nah, nangkepnya dengan menggunakan ini, teman-teman. Sebentar, salah. Nah, ini udah ada contohnya di index ya, item. Di sini namanya define prompts. Nah, kita oper ke sini. Ke edit. Tapi, lihat dulu, item ini, kita ganti ya. Items jadi item. Nah, tipenya ini apa? Kita lihat. Ke controller, kita bakal return $item buat ngelihat tipenya apa. Refresh. Nah, kita pakai function get type. Nah, ternyata tipenya adalah objek. Oke, nice. Kita hapus, balikin kayak semula. Kita balik ke edit view. Kita ganti array jadi objek. Nah, kayak begitu. Oke, save. Selesai. Nah, aku pengen, kita kan udah dioper itemnya. Aku pengen item name ini ya, nama dari item yang mau diedit. Jadi, aku perlu ganti name ini. Ganti jadi dapetin data items ini. Gimana caranya? Aku bisa kayak gini. Seharusnya bisa ya. Props, titik, item, titik, name. Nah, kayak begitu. Untuk unit juga. Props, titik, item, titik, unit. Nah, sekarang ini nggak usah diubah-ubah, biarin tetap vModelnya form titik name. Save, lihat. Rise, ini unitnya kosong. Kita coba item dengan ada unit PCS, ini helm. Edit, helm, terus PCS. Nice banget. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Silakan kalian ikutin aku dulu sampai sini. Sampai berhasil ketika klik item yang mau diedit, muncul halaman page edit, item name-nya muncul, dan unitnya juga muncul. Kita bakal coba bikin backend-nya atau proses function edit itemnya abis ini. Jadi silakan kalian coba dulu sampai berhasil kayak begini. Lanjut, kita bakal bikin function untuk ngedit item ini. Ini kan baru front end-nya doang ya, tampilannya doang. Nah, kita bakal bikin back-end-nya, function-nya. Sekarang kalau edit item, dia munculnya, sebentar, ada yang error ya. Belum. Nah, kalau di sini kan klik masih post nih, masih yang copy paste tadi. Nah, sekarang kita bakal ubah menjadi edit. Nah, untuk edit, kita perlu ganti metodenya jadi patch. Terus di sini item ganti ke URL-nya. Nah, untuk URL aku mau bikin items, garis miring, ID-nya apa. Misalnya 1K, 2K, sesuai ID yang kita dapatkan di sini. Nah, sekarang, gimana caranya supaya bisa kayak begini? Kita bisa pakai yang namanya, string literal ya. Yang kayak tadi, ini petik-petik ini ganti semua, jadi petik kayak begini. Nah, pindah ke items, terus kita pakai props ID. Ini formnya dihapus aja. Nah, kita pindah ke root items, garis miring, ID-nya berapa. Coba aku save, kalau kita edit bakal 404 karena kita belum bikin rootnya. Kita pindah ke halaman web, kita bikin kayak begini. Ini put ganti jadi patch, sesuai apa yang aku bikin di sini, metodenya patch.
Oke, di sini patch rootnya item ID sesuai sama yang kita oper, item ID. Terus di sini kita bakal bikin function yang namanya update di item controller. Ya udah, kita bikin aja langsung function update-nya. Function update kayak gini. Nah, di sini kan kalau Copilot ngasih aku quantity juga. Aku nggak mau, aku bakal hapus quantity karena kita cuman edit name sama unitnya aja. Terus di sini setelah selesai berhasil validate, maka kita nyari item apa sih yang lagi diedit sesuai ID yang dikasih. Nah, kalau udah dapat ID itemnya apa, langsung diupdate dengan apa yang di post atau yang diedit di form ini. Jadi yang diedit adalah name sama unit doang. Kalau berhasil, kayak tadi, kita balikin ke halaman index atau item list dengan share data yang key-nya sukses, isinya adalah item updated successfully. Udah selesai kayak begitu doang. Save, sekarang kita coba helm ganti dengan helm PCS jadi PCS gitu. Sekarang kita edit item updated successfully, lihat helms, terus PCS. Nah, kayak begitu udah berhasil. Oke, aku balikin lagi ke awal jadi helm aja. Ini jadi PC. Yang benar PCS apa PC sih? PC ya, PC ya. Atau PCs, whatever lah. Edit lagi dan berhasil. Balik lagi jadi helm, ini jadi PCs. Oke teman-teman, kayak gitu cara bikin function untuk edit atau update datanya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Videonya durasinya udah lumayan panjang, jadi aku cukupin sampai sini aja. Di next video kita bakal ngelanjutin bikin fitur untuk update stok, di mana nanti setelah update stok bakal masuk ke stock card, entah dia menambah atau mengurangi. Oke, jadi kayak begitu aja video kita kali ini. Kita udah berhasil bikin fitur update item, yang mana yang diupdate cuman yang diupdate cuman name sama unitnya doang. Karena untuk update stok kita bikin function terpisah atau function tersendiri ya, nggak digabung dengan ini. Oke, jadi kayak begitu aja video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.